ada satu kasus yang disebutkan dengan inisial dukun AS. Dukun AS. Orang mana? Ini orang Medan, Sumatera Indonesia? Utara. Iya. Bukan dukun AS US, Bang, bukan. Oh, dukun kirain aing dukun Dukun AS. inisial AS. Namanya adalah Ahmad Suraji. Di mana? Kenapa? Anjing sih ya. Oke. Ini orang ya. Itu yang main golf bukan? Bukan. Bukan. Ada yang Gak usah dibuka sih link ini kayaknya live chat aja deh. ada yang variasi es cekek. Ada yang brownies. Jarvis tolong apakan dulu biar gak ini kali itu tahu. Davis tolong buat digeser dikit. Oke. Udah. Diapakan dulu. Oke. Jarvis apa dulu biar gak apa kali lu. Oke, Sen, silakan Sen. Mana yang terakhir ini anjing. Oke. Ini yang terakhir ya guys ya. Nih. Ahmad Saroni. Tolong. Kenapa? Jangan dibaca itu lanjutnya. Beda pak. Demi Allah, itu nggak sengaja, Beda pak. Ini ada kasus dukun di Medan pak, bukan Ahmad pak. Suraji. Ahmad Suraji. Kesat anjing. Bangsat. FVP 2 tahun ini anjing. Bangsat. Tipe O2 ternyata ada juga di Vincent. Anjing. Tipe O2 ada juga ternyata di Vincent. Apa ya? Jarvis Tanpa tolong. menyenggol satu sama lain ya guys ya. Itu Marco mau keluar katanya. Kan banyak kan namanya yang kayak gitu kan banyak. Emang banyak. Betul. Gue juga kenal tuh 5 orang. Tapi Belum kenalan aja. Ayo please samatin gue Enggak mau lu aja sendiri aja. Oke. Pasif Gitu ya. O2H juga ada di sini ya guys. Anjing. Yuk. Oke. Aduh anjing. Oke, nah. Lanjut ya. Ahmad Suraji ya guys ya. Ya Suraji. Ahmad Suraji. Aduh. Yo. Tadi guys. Ngapain yang baca komen ya kan situ ada. Tolol. Nih, kita fokus serius dulu. Guys, ketik serius dulu guys, biar gua Serius. Ketik serius. Gue butuh satu yang satu ini udah gue siapin dari lama. Please banget ketik serius. Serius. Izin serius ya. Ini beneran ini serem nih. Serem. Saya menyelamatkan Anda ya. Ya. Oke. Riset. Ayo. Buset, serius. Intrusive thoughts gue gak pernah menang anjing. Sekalinya menang kayak gini anjing. Bangsat. Ayo. Serius jadi Ahmad Suraji. Ya. Ahmad Suraji. Jangan ketawa anjing. Iya. Goblok sobat. Lahir 1949 di Medan. Iya, gue serius goblok aku anjing. Gue serius. Ayam. Ketik serius. Udah serius dulu. Kalau nggak Bang Teling boleh kasih fotonya, biar yang boleh tolong kasih fotonya. Nah. Maksudnya nggak perlu ditunjukin di ini juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ini Bang, lahirnya 1949 di Medan, Sumatera Utara. Dia ini sebenarnya peternak sapi Bang. Oke. Cuma dibalik itu semua. Serius anjing. Kan goblok. Kok ketawa anjing. Enggak jelas. Gue tuh ya kebayang ini bakalan diklip sampai berbulan-bulan anjing. Bangsat, kenapa dia anjing? Ayo. Serius. Oke. Gue diem. Oke. Udah goblok ayam anjing. Ya udah diem. Ya. Udah lanjut lagi nih. Dia tuh sebenarnya peternak sapi, cuma dia tuh profesi satunya itu sebagai dukun, ya kan? Oke. Dukun atau Iya, dukun. Paranormal. bantu gue. Iya, gue bantu. Nah, jadi si Ahmad Suraji ini belajar dukun tuh dari mana? Dia tuh sebenarnya punya keluarga, bapaknya tuh sebenarnya udah meninggal dari dia umur 7 bulan. Nah, ibunya itu masih ada. Si Ahmad Suraji ini itu ternyata ditinggalin sama bapaknya buku-buku kayak buku-buku dukun Bang. Dia bapaknya mantan dukun juga. Emang ada ya? Apanya? Buku-buku kayak magis gitu. Iya, kayaknya
Kalau dari yang gue baca, dia tuh belajar dari buku-bukunya bang. Kayaknya pasti ada deh bang. Cara nipu orang apa gimana? Enggak mungkin kayak bahasanya apa sih bang? Kalau raja mungkin gitu-gitu ya. Raja. Oh. Yang kayak mantra-mantra gitu. Oh iya Bukan, iya. apa sih namanya? Sihir. Sihir. Sihir yang kayak gitu-gitu. Nah dia tuh belajar bang ilmu-ilmu hitam seperti itulah. Ya kan si Ahmad Suraji ini dia udah belajar kayak gitu. Grimoire anjing. Terus Nah dia selama hidupnya dia tuh nikah. Nikahnya juga aneh. Jadi dia nikah sama 3 cewek. Jadi dia poligami. Di mana 3 ini bang itu kakak adik kandung. Hah, kakak? Kakak beradik semua. oh ini nikahin tuh. Dia nikahin. Jadi misalkan ada kakak beradik 3 orang, itu dinikahin semua sama dia. Oh. GG. Terus Nah dia ini jadi dia tuh ngaku kalau misalkan ada satu malam di mana dia tuh dimimpin sama bapaknya. Dimimpin. Jadi bapaknya tuh masuk ke dalam mimpinya, di mana dia bilang kalau misalkan si Ahmad Suraji ini kalau misalkan kamu mau punya kekuatan dukun yang bahasanya paling tinggi lah, tingkatnya paling tinggi, kamu harus ngabisin 70 wanita. maksudnya ngabisin? Barang kita. Maksudnya ngabisin? Barang juga nih. Apa sih goblok? Enggak. Harus ngebun-bun 70 wanita, Bang. Hah? Harus ngebunuh 70 wanita. Oh, terus Anjing. Nah, dan harus dikubur dengan ritual tertentu. Sebenarnya ada satu lagi yang harus dilakukan, cuma nanti yang kasih tahu di belakang biar ini. Dan dia percaya kalau dengan melakukan hal seperti itu, dia bakal mencapai kekuatan supernatural yang tinggi banget. Yang wah, dia sampai obses banget bang sama hal ini. Si Ahmad Suraji ini. Ya kan? Akhirnya dari tahun 1986 dia tuh beraksi sampai 1997. 90 dari tahun 86 sampai 97 itu berapa tahun tuh? 86 97 9 tahun. 12 ya? 11 tahun. 12 tahun. 11 tahun. Nah, korbannya itu bang, ternyata itu kebanyakan tuh wanita muda dari umur belasan tahun, kalau nggak salah 11 apa 16 gitu, sampai 30 tahun. Harus umur segitu. Enggak, pokoknya yang penting wanita. Oke. Oh. Terus Ya kan? Caranya gimana bang? Ini makanya ini orang rada-rada gila. Kenapa? Caranya, jadi yang korban-korbannya itu orang-orang yang datang ke dia bang, wanita-wanita yang datang ke dia buat masang susu. Oke. Minta penglaris, minta jodoh, minta susu Di segala macam. bun-bun, coy. Nah, cara bun-bunnya itu lebih gila lagi. Jadi si AS dukun AS ini dia tuh datang, dia bilang kalau misalkan mau cepet dapat jodoh, udah malam nanti ikutin aing ya. Malam ikutin dia. Malam dibawa bang ke sawah, ke tepi sawah di dekat rumahnya itulah. Malam dibawa ke tepi sawah di dekat sana, itu gelap semua segala macam. Si Ahmad Suraji itu ngebuka gali kubur. Di gali kuburnya. Korbannya disuruh masuk ke dalam bang. Disuruh masuk ke dalam. Terus itu mereka disuruh ada satu istilahnya guys yang apa sih namanya? Bukan tapak apa gitu. Jadi dengan ritual dengan cara menguburkan diri setengah. Oh, iya. Sisa ini doang, sisa apa sih? Dada. Ini ke atas. Oh, bahu. Tangannya juga masuk. Kepalanya Iya. doang yang bisa nafas gitu. Jadi dia nguburin setengah badannya itu. Nah, itu tuh ritual itu seperti itu. Di ladang tebu katanya. Oh, di ladang tebu. Ya ada di ladang tebu, di ladang padi segala macem. Kebun tebu ya. Nah, itu di posisinya cuma yang munculnya itu cuma palanya doang. Jadi leher kepala itu cuma muncul. Nah, waktu pas si Ahmad Suraji ini ada beberapa korban yang kayak dia datang, terus dia kayak itu posisinya telanjang ya bang. Siapa? Itu korbannya. Oh, terus? Korbannya itu telanjang. Ada beberapa tuh yang gue baca tuh emang disuruh telanjang. Dan itu tuh kayak perhiasan-perhiasannya pokoknya nggak boleh dibawa lah. Itu udah pasti diambil dong sama dia. Modal. Nah, si cewek-ceweknya ini itu yaudah di apa ya, si Ahmad Surajinya duduk di sini, terus dipangkuin kayak pala dilus, terus disekep, dicekek bang, cekek sampai udah kehabisan napas, udah sampai mati, dicekek, ada yang cekek, ada yang pakai tali, ada yang wah macam-macam. Kenapa gue bilang ada yang pakai ini, karena totalnya bang, total korbannya itu udah 42. Anjing. Udah 42. Nah, yang tadi yang belum bilang kayak ada satu lagi ritual. Ini yang paling fucked up nih, fuck up lah. Jadi sebenarnya bukan cuma itu doang bang. Pertama,
dia itu harus kan ngabisin 70 korban. Yang kedua ritualnya apaan? Korban yang dikubur itu kepalanya harus ngadep ke rumah dia. Jadi ngadep ke rumah dia. Di mana dia percaya itu untuk ngalirin energi ininya dia. Bentar, berarti itu di ladang isinya mayat semua dong anjing. Iya. What the hell? Itu di ladang tuh semua. Di ladang semua itu, Bang. Terus udah meninggal? Nah, itu kan dikubur. Itu kan kalau misalkan udah dikubur kan, Bang. Cuma ada satu lagi, Bang. Ternyata di dalam mimpinya dia, kamu bukan cuma harus ngebunuh 70, tapi harus minum air liur orang-orang ketika mereka udah sekarat. Anjing. Jadi waktu pas mereka udah mati nih, Bang, air liur terakhirnya itu Ambil. disantap sama Ahmad Suraji. Gak tahu diapain gimana, pokoknya disantap sama dia. Anjing. Itu tuh. Jadi Anjing. itu sebanyak 42. Jadi setelah korban tewas, itu tubuhnya tuh dibiarin terkubur di kebun tebu. Ya kan, dan kepala korban tuh selalu diarahin ke rumahnya. Anjing, bayangin aja 40 orang liatin Rumahnya. iya anjing. Mayat. Mayat. Cok. Itu Ketahuannya karena jadi si siapa? Ketahuannya tuh sebenarnya bukan langsung, Bang. Jadi dia sempat lewat dari polisi tuh sekali. Caranya lagi si Ahmad Suraji ini pernah datangin sama polisi sama korban terakhir, panggil aja namanya Dewi atau Ayu gitu. Bunga. Nggak, kita panggil namanya Dewi atau Ayu. Gue lupa, Iya. kalau nggak salah tuh namanya itu. Keluarganya ini suaminya itu nyariin si Dewi ini kan. Dewi ini. Suaminya ini ngaku kalau misalkan terakhir tuh dia nganterin nganterin si istrinya ke rumah si AS. Nganterin buat apa? Jadi suami istri ini ribut, Bang. Terus istrinya minta, "Oke, aing pengen ke dukun, pengen konsultasi." Ya. Nah, terakhir kelihatan di situ tuh. Jadi udah ada laporan orang hilang nih si Dewi ini. Ya kan? Terus si Ahmad Suraji bilang, waktu pas datang polisi dengan tenang, dia bilang, "Kemarin dia udah balik pas maghrib." Jadi bilang kayak gitu. Jadi dia ya udah dilewatin aja, maksudnya nggak ada yang gimana. Jadi dia mengakui kalau misalkan itu orang datang, dia konsultasi segala macam, dukun juga apa segala macam, dia minta bantuan dan lain-lain, tapi dia udah balik pas maghrib. Ternyata polisi nggak nyampe berhenti situ. Polisi nggak sampai situ aja lah. Dia langsung cari-cari tuh, di tracking ternyata banyak orang hilang di daerah sana, dan itu kebanyakan pasiennya si Suraji ini. Barulah dicek ketahuan tuh di ladang tebunya 40 lebih mayat yang ditemukan. Nah, ternyata waktu pas nama yang ditangkap itu tahun 1997, Sri Kemaladewi. Jadi itu yang bikin ketahuan. Oh iya. Ya kan? Akhirnya kalau ditangkap 1998, Bang, dia diadilin di Pengadilan Negeri Medan. Ya kan, dia terbukti bersalah melakukan pembunuhan berantai. Ditanya kan sebenarnya ininya ada berapa, korbannya ada berapa, dia ngaku dia sudah ngabisin udah 60 sekian, udah hampir. Tapi yang ketahuan yang karena nggak ada buktinya tuh, Bang, ya, yang diadilin tuh yang 40 itu yang dibakar rumahnya. 40 sekian, dan akhirnya dia divonis hukuman mati dengan cara ditembak. Tapi 10 Juli 2008 dieksekusi. Hukuman dor. Tapi apa yang membuat dia bisa bermimpi itu ya? Kalau misalnya kayak drive-nya apa gitu. Mungkin kalau gue orang kan sekarang nonton film horor atau apa. Tapi yang di India juga gara-gara mimpi, Pe. Iya, maksudnya kok dia bisa dapat imajinasi seperti itu, apa yang dia baca gitu anjir, imajinasinya seperti apa anjir. Ya mungkin ya, Bang, ya. Pasti ada faktor dari ibunya juga enggak sih? Karena kalau gue mencoba menelaah ya, karena kan dia dapat buku peninggalan bapaknya. Kan nggak mungkin buku itu tiba-tiba muncul aja, ya kan? Atau mungkin entah ibunya yang maksudnya ngasih ke dia, atau yang kedua ya memang dia menemukan aja bukunya, terus dia membaca itu semua, itu menjadi sugestiin dia, terus dia tuh ngepikirin bapaknya. Dia kayak, "Jil, bapak yang ternyata dulu kayak gini ya. Bapak yang malamnya ke bau mimpi." Lu kan banyak lu kan banyak ngobrolin, baca tentang konspirasi, banyak tentang pembunuhan dan segala macam.
Yang lu baca, rata-rata mereka punya masa kecil yang bahagia atau enggak? Pelakunya? Enggak. Enggak. Enggak dong. Masa sih San? Kebanyakan enggak dong. Kebanyakan sih iya. Kebanyakan iya. Kebanyakan enggak bahagia. Ya pasti ya, ujung-ujungnya pasti trauma mendalam. Pasti ujung-ujungnya gitu. Kayak ya ini pelakunya kan? Ya pelakunya. Itu. Oh rata-rata mereka itu. Ada nggak yang nggak kayak gitu? Ada. Cuma 1:100 mungkin. Oh. Yang kayak tiba-tiba misalkan keluarga baik terus tiba-tiba psikopat gitu. Iya. Ada aja pasti. Cuma 1:100. Oh. Pasti semua itu bisa terjadi karena ya ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor hal-hal kayak gitulah. Oh, mungkin bisa jadi karena tekanan ekonomi dan segala macam yang dia membuat seperti itu kali ya. Kalau sudah dewasa. Tapi rata-rata yang pembunuh sadis itu masa kecilnya yang tidak bahagia. Ya. Biasanya ya kebanyakan ya. Paling apa? Dibully. Kalau nggak dibully apa? Orang tuanya yang bersifat sangat-sangat abusif terhadap dia. Kurang perhatian. Iya, kurang perhatian. Ini by the way Fandi kalau ngirim berita shift malam tentang artis tahu isinya? Pasti konspirasi artis. Oh iya. Kan dia mah Hollywood banget. Hollywood. Iya dia mah anjir apalin. Itu tuh. Itu cerita tentang Ahmad Suraji. Anjir.